Kabulkan taubat ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau Maha Pengampun dosa hambamu. Dosa-dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh rahmatullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai subuh ini kita masih diberi hidup oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita dalam keadaan beriman dan iman kita masih bisa menggerakkan amal soleh, sehingga kita bisa hadir subuh ini di masjid di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi panggilannya. Mudah-mudahan apa yang dijanjikannya ketika kita diajaknya untuk hayya 'alas shalah, dia menjanjikan kepada kita al-falah. Apa itu al-falah? Kemenangan, bukan penyakit yang dijanjikannya. Kalau dulu yang takut ke masjid, bukan nengok bermusajid itu. Nah, itu dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan kemenangan. Di rumah Allah ini kita dipanggilnya dan dia yang menjadi tuan rumah. Dijanjikannya siapa saja yang datang ke sini untuk melaksanakan sholat berjamaah, dijanjikannya kemenangan, kebahagiaan, ketentraman. Itu pulang-pulang dapat penyakit. Kira-kira zolim Allah tahu bagaimana? Bahwa undang orang terbawa, nah pulang itu dapat las kete, atau tahu penyakit ada lagi. Masuk akalkah itu? Tidak. Dia sendiri melalui lisan rasulnya mengatakan tempat yang paling aman di muka bumi ini adalah masjid. Kalau terjadi musibah, larilah ke masjid. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sejak musim-musim corona ini, kemana saja saya wirid subuh, umumnya subuh wirid ini, dan ini adalah yang paling ramai jamaahnya. Di sini yang datang hadir semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini salah satu janji Allah di surat Taubah ayat 18 itu. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Bapak Ibu, saya rasul-rasulnya tak sekali itu baru kemarin ceramah. Hah? Berismando sih korang. Kalau itu udah 2 kali. Cuma waktunya cukup jauh. Ada 10 tahun yang lalu. Saya yakin bagi bapak yang belum tahu jauh, mungkin belum kenal. Jadi supaya tidak ikut dari mana Ustaz ke subuh-subuh
Insyaallah aman. Nama Bu Iskandar, Kampung Godang-Godang, Godong Kiko, ya. Aja yang lupa. Ada orang yang buat tuh. Anjak deh. Kampung tinggal Jampang. Walaupun Jampang keluar aja masuk ke sehari-hari jadi tukang parkir di Teluk Bayur, di Pelabuhan Teluk Bayur, di PT Pelindo 2. Itu sedikit ya, sedikit perkenalannya karena waktu kita tidak lama tersebut. Bapak Ibu, terima kasih melalui Maulid Nuzul kita dipertemukan Allah pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang berkah, pertemuan yang dirahmati Allah. Dan mari kita awali pengajian ini dengan berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan Rasulullah. Bila doa ini kamu baca 3 kali pagi, 3 kali petang, maka insya Allah kamu akan dihindari Allah dari segala kemudaratan pada hari itu. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu, doa pertama itu kata Nabi, kalau bisa kita baca setiap hari 3 kali pagi, 3 kali petang. Karena di doa itu tidak ada yang dapat memberi mudarat di langit ataupun di bumi kecuali atas izin Allah. Yang kedua, siapa saja di antara kalian yang keluar rumah dengan tujuan yang baik, begitu dia melangkahkan kakinya, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, maka dia akan didampingi oleh 3 malaikat sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Kalau malaikat yang mendampingi, melindungi, mana paten pada masker? Bukan masker itu tidak perlu, masker itu perlu, ya. Tetapi malaikat jauh lebih hebat melindungi kita daripada segala galanya. Bapak Ibu, saya ada ayat yang paling saya hafal setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah yang paling hafal itu bagi saya adalah surat Al-Ikhlas. Tidak tahu saya kalau Bapak Ibu ya. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yakul lahu ahad. Kalau sholat sunat ambo Pak atau hampir hadir taruh wallahu ahad. Sholat sunat
atau sholat sorang-sorang teh, sholat wajib ini sorang ya Pak. Atau pulau apa tampilnya Pak. Dilihat telangan orang, itu kenapa boleh bayar? Walaupun surat ini pendek dan paling hafal bagi kita selain Fatihah, bahkan di beberapa hadis Nabi, kata Nabi juga kandungan Qul Huwallahu Ahad atau surah Ikhlas itu sepertiga dari Quran. Dia pernah dalam suatu hadis Nabi mengatakan jangan kamu tidur sebelum kamu mengamalkan Quran. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa mengamalkan Quran menjelang tidur? Bukankah Qul Huwallahu Ahad itu sepertiga dari Quran? Kalau sepertiga dibaca 3 kali, malah sama teman. Tapi tentu tidak bisa ini dimaknai secara tekstual, ya kan? Amut tuh hari amut 10 kali teman Quran Pak. Pak mah baca untuk baca 10 ayat 20 kali lejo teman. Bisa. Tapi memang kandungannya luar biasa. Dan mungkin ayat ini pula sekalipun dia hafal, mungkin ayat ini terlantar dalam pemahaman kita, diterlantarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad. Ayat ini diturunkan salah satu asbabun nuzulnya adalah untuk menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Muhammad, kalau Tuhan kami jelas nampaknya ada Lata, ada Manat, ada Uzza, ada yang terbuat dari kayu, dari batu, bahkan ada yang dari emas. Tuhan engkau itu seperti apa pula dia barangnya? Lalu diturunkan dalam ayat ini menjelaskan, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu Esa satu. Allahus Somad. Apa itu Allahus Somad? Di banyak terjemahan kita baca Allah tempat kita meminta. As-Somad itu berarti Allah tempat bergantung segala-galanya. Jadi segalanya tergantung sama Allah. Kalau iya kata Allah, iya. Kalau enggak, enggak. Kalau hancur kata Allah, hancur. Dan inilah diterangkan oleh ayat-ayat berikutnya, termasuk zikir-zikir yang kita baca tadi. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walau yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada setara, jangankan melebihi, setara pun tidak. Jadi kalau dia beranggapan tidak bisa aturan Allah itu dilaksanakan di nagari awak kodok. Kalau di nagari awak kodok yang cocok sama aturan Polando. Kalau ada yang mengatakan tidak cocok, ini keterlaluan itu, kebangetan sombongnya. Allah sendiri mengatakan walam yakul lahu, tidak, jangankan melebihi, setara saja tidak. Saya ingin membuat sebuah analogi atau perumpamaan. Seorang pegawai diperintahkan untuk mengantarkan dokumen-dokumen penting oleh induk Sapangnya di Jakarta. Dan pegawai ini pegawai yang sangat rajin, baik. Malam-malam setelah dilihatnya dokumen yang mau diantarkan itu, ternyata ada 3 dokumen yang belum ditandatangani oleh komandan. Padahal komandan dari bawah Pak. Oke. Calon bawah. Komandan kau orang kayak besok pagi ke daerah yang berbeda dengan kita.
Lalu dia telepon, Pak, mohon izin, surat-surat yang akan saya bawa besok itu ada yang belum Bapak tanda tangan, 3 lembar, 3 buah. Iya, iya Pak. Bapak besok berangkat jam berapa? Jam 8 sudah ke bandara. Jam 8. Saya jam 9. Gimana caranya? Oke, kalau gitu siap subuh nanti ke rumah aja lah. Karena saya dengar saudara. Ke rumah aja Pak? Iya, ke rumah. Sudah sholat subuh, dikajalah ke rumah menandatangani. Begitu sampai di rumah, mendekat ke pagar masih berkunci. Tapi begitu digoyang-goyang, mengajalah sampai anjing herder. Apa kok dan kemenekan sore kok pernah trauma di kajanjian. Jadi dia melihat anjing tuh Pak, anjulah kaca seorang kan. Kaca itu Ibu. Kaca apa bahasa kaca. Asal nampak anjing jatuh nih gua. Kini anjing gua sampai ikut. Memang pernah dia dinasihati oleh nenek moyangnya dulu. Kalau anjing kok murah tuh menjinaknya. Kalau tiga janjian di jalan Pak, gimana cara kita menjinakkannya? Pura-pura duduk gitu kan. Duduk tuh maksudnya pura-pura ambil batu Bang. Biasanya dia lari. Kira aja yang der-der. Makin duduk makin melempek dia ke panggang. Wih. Itu kecil mama juga. Oh, anjing tulang anjing tuh. Kau tidak anjing tulang, anjing godok. Anjing pinjai ke 10. Kamu tuh dicari godok di pinjai subuh-subuh. Orang jual kan. Awak pernah lupa? Sedang pikir-pikir udah ditutup. Tibolo kawan awak, kawan kau yang kamu mau apa kau? Kawan darah, subuh-subuh. Begitu dia tiba, ini langsung ke Pak Alam lempek aja tadi. Ya akan telepon, Pak, awak ada di luar Pak. Oh ya, saya masuk lah. Coba kau masuk aja Pak. Ya santai. Turunlah apa tadi? Rupanya anjing itu kawaknya namanya lah Pak. Kayak duduk sambang Nyanyang saja. Begitu apa tutur langsung saja ke patuh. Masuk. Masuk ya kalau kadang tuh ada kuncinya. Masuklah. Jangan apa nama bos sore tadi. Awak pikir itu kamu cari bodoh. Kira-kira dulu kawan yang murah lo caro menjinak anjing kok. Dikandusnya kayak punya. Rupanya yang punya kok murah sangat kan. Patung dia ini. Ini perumpamaannya. Kira-kira virus corona ini Tuhan atau makhluk ini ya? Makhluk. Tuhan kan siapa nih? Allah juga. Sama dengan Tuhan kita. Kalau begitu, tidak usah repot-repot memikir virusnya. Baca rumah bisanya, baca rumah apa namanya Pak? Kalau kandung sih kayak punya virus Pak. Ya Allah, kami kamu saji. Dan ada makhlukmu yang bernama virus corona. Dia tidak terlihat oleh kami, dia ada atau tidak di masjid. Tapi kami takut ya Allah. Kami takut. Dan kami belum tahu caranya bagaimana mengatasinya. Tolonglah makhlukmu yang halus itu engkau atur ya Allah. Pas kami kamu saji, kau ado jadi kamu saji, sama-sama sholat saja kami. Kira-kira bisa tidak awak mengadukan virus ini kepada pemilik virusnya? Masuk akal tidak bahwa Allah pasti bisa mengaturnya? Masuk tidak di logika kita? Jadi pada memikir-mikir baca vaksin segala macam,
mendingan cara tercepat adalah mengadukan ke pemilik virus. Jadi awak tak sibuk-sibuk menaruh. Maka ketika kita lihat di dalam surat Al-Ankabut misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Inna ahwanal buyut labaitul ankabut. Perumpamaan orang-orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah itu seperti laba-laba membuat sarang, dan selemah-lemah rumah sarang adalah sarang laba-laba. Laba-laba kayak itu. Kalau masuk ke bumbunya spider. Spiderman itu. Lawak. Tadi saya lagi sholat itu terus. Betul lah, spider semua. Awak tidak suruh spider masuk kan? Jadi kata Allah, orang-orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah itu seperti laba-laba buat sarang. Yuk capek sarangku selesai, tapi rapuh. Namanya Al-Ankabut. Maka orang-orang yang tidak berlindung kepada Allah itu namanya Kal-Ankabut. Kalau di bahasa Arabnya Kal-Ankabut. Dan memang kita akan Kal-Ankabut terus nih. Kasihan benar, terutama pendidikan kita hari ini. Ini Kal-Ankabut, semuanya Kal-Ankabut. Kalau di Wuhan, Cina itu mereka tidak bertuhan, mereka itu komunis, sehingga nggak ngerti ada Tuhan. Berbeda dengan kita, Pak. Kita punya keyakinan, sehingga bagi orang komunis hanya mengandalkan otaknya untuk mengatasi persoalan. Dikatakanlah apil kolonado beilwa. Bagi orang Muslim sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Mau ada obatnya apa tidak, kita diajari berdoa berlindung kepada Allah. La haula wala quwata. Mestinya kita ini tidak seperti laba-laba, tidak kelangkabui waduh masalah berdoa. Nah, yang anehnya begini, Bapak Ibu, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Ada pesan kopi juga. Salam tali dan talu. Ayo letak dulu, Ustaz. Anda letak dulu ya Bapak ya. Buku saya ada 3 ya. Dulu ketika musibah gempa 2009 itu agaknya di generasi kita ini gempa terbesar yang kita alami di generasi saya. Saya belum mengalami gempa berapa jam. Gempa 2009 itulah yang terdahsyat yang kita alami, semua yang dialami. Maka sejak itu, secara geografi daerah kita ini juga dibagi zona-zona. Ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Yang merah yang mana? Daerah-daerah pinggiran pantai. Purui, daerah Purui lah, Karang, itu semuanya daerah merah. Sehingga dianjurkan ketika itu agar orang-orang yang berada di daerah merah pindah, move on. Kalau masuk ke tubuhnya, pindah. Ada orang dalam surat pindah, Pak. Cuman begitu orang pindah, orang Cina mau hotel, Pak Cina. Awak pindah, ini malah kemana sebenarnya, Pak? Kini saya hampir setiap subuh Jumat, kemudian ke Puri itu,
Tidak ada ketakutan orang Puri itu jo zona merah tsunami itu lah. Nah takut tiga Puri itu. Macam Ustaz, yo kok tibo gak tua yo tibo tsunami itu kondom Jawa. Hanya bilo tibo tsunami itu. Yo kok tibo tu bilo. Yo kok tibo kok tibo gimana? Ada doa tibo tsunami itu tibo lah. Dan ketika itu hebatnya apa? Umat Islam ini dan hampir di seluruh negeri kita ini, ketika terjadi musibah itu, semuanya menghimbau agar mendekat kepada Allah. Ketika musibah gempa itu, semuanya mengajak agar taat tunduk patuh kepada Allah. Semuanya mengajak kembali ke masjid. Masjid pun roboh. Lah buat acara pokoknya bisa sholat di sinilah kita menyembah Allah. Ketika itu terasa bahwa kita dekat dengan Allah. Karena semua himbauan itu, hampir semua himbauan mengajak kita kepada Allah. Tapi berbeda dengan musibah yang ini. Yang virus kok, bahkan musibahnya mendunia. Tapi ajakan kembali kepada Allah berkurang. Bahkan apa kesannya? Ajan kamu sajailion. Jadi ajan sok-sok bayi madul aja. Zulapu oleh pintu. Ajakan malah menghindar. Padahal siapa yang bisa melindungi kita selain Allah? Kita yakin tidak di sini tidak ada virus. Kita tidak mampu melihat dengan mata telanjang. Mungkin sudah ada di masker kita menempel. Mungkin sudah ada di peci kita. Mungkin sudah ada di sajadah yang kita bawa pulang. Tapi kenapa kita masih aman? Karena kita masih dilindungi oleh Allah. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, tidak takut oleh kamu saja ini merami-rami oleh anak dari cuy kuang. Maka dalam surat At-Taubah ayat 51 apa Allah jelaskan? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan yang Muhammad, tidak akan menimpa kami apapun itu illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Kalau memang kita telah digariskan kena, pasti kena kemanapun kita lagi. Karena dialah pelindung kami. Dan tidaklah kepada Allah orang-orang mukmin itu berserah diri. Jadi kecil orang kaya awak nambah baris dan terimakan baik. Karena hampir semua teori-teori yang disampaikan oleh berbagai pihak tidak satu dan tidak sama tentang persoalan itu. Adik kecil kalau dia pakai masker, kalau dia jago jarak, kalau dia dijaga kebersihan, itu tidak karena itu loh. Tapi apa kurangnya sahabat kita para dokter, para medis yang karena itu? Dokter ahli paru yang kena itu berlapis maskernya Pak, berlapis. Allah pakai masker berlapis. Pakai lo baju asma, pakai lo apa helm astronot itu apa namanya? Facial apa? Pakai lo sepatu, karena yo mati yo. Sementara ini ada kawan-kawan kita, mohon maaf, dari pasukan kuning Dinas Lingkungan Hidup, jam 2 dini hari lah turun tuh Pak. Oto berjalan nyobalah nih Pak, mengambil sampah-sampah masyarakat yang ditaruh di pinggir jalan. Tidak pakai masker, tidak lo pakai sarung tangan loh. Ada orang yang bos-bos tuh nyagi bahwa ada orang, langsung lo bawa tuh rapi ya, dia teh sampah tuh yo. Akhirnya bahwa boleh berkumpul ya pasti. Saya tanya kepada kepala dinas lingkungan hidup Pak Medizon, Pak, saya nampak sahabat-sahabat kita itu tidak pakai
masker, tidak lo pakai sarung tangan lo Pak. Aliapan Bapak di corona. Alhamdulillah ya, kalian udah lo surah Allah dan karena itu. Tiap hari dia bergelimang dengan sampah. Kotoran pun tidak coba. Tidak pakai masker lo, tidak lo pakai sarung tangan. Tidak karena itu. Nan pakai masker, nan pakai asmat. Jadi bahan sebenarnya. Oh jaga jarak. Ini beberapa. Nih saya bawa Pak RT saya bisa. Di Ampang itu di RW 6 Kelurahan Ampang ada 2 pasangan muda yang terpapar virus corona. Yang satu dia kedua-duanya diizinkan dirawat di rumah karena satu punya anak kecil. Dan diizinkan isolasi di rumah. Suaminya, apa kata suaminya? Suaminya pun tak boleh berpisah di Pak. Kok mati-mati lah berdua ni? Palu ini ya Bapak. Ini nanti ada corona apa? Dipeluknya dan mohon maaf, suaminya ini dia asma sejak kecil. Asma. Kata dokter, orang asma itu yang paling rentan. Yunda aku kok bisa begini kalau. Coba, ya biarlah mati-mati lah berdua sih kawan. Jadi dia tetap ada selama isolasi itu di rumah berdua. Anak kecilnya menyusui itu bisa dipisah. Tapi nan suaminya tidak apa loh. Namanya orang laki bini tentu tidak jauh-jauh loh. Jarak hidupnya apa? Ini lalu sekasur mah. 3 kali disuap setelah itu ketiga-tiganya negatif. Istri ini sudah negatif, suaminya negatif. Ulang sekali lagi negatif yo. Ulang sekali lagi negatif. Lah bebas kayak gini. Bawa pakai cek toh kalau tidak jago jalan toh kena. Iko bagulintin yo jauh orang positif benar. Lagi yang positif Pak. Bawa perlu palut ya, suami istri lah nama. Tidak kena itu. Awak kadang-kadang masalahnya tidak lapor kan? Aku. Kalau tak tu positif memang. Jadi kita kalang kabut Pak. Kenapa kalang kabut? Karena kita mencari perlindungan kepada selain Allah. Padahal kepada Allah segalanya bergantung. Jadi kita bukan tidak menghormati ajakan protokol lah gitu Pak ya. Mari kita pakai masker, ayo hidup sehat, hidup bersih, ayo. Tapi teori-teori yang dibangun itu terbantahkan oleh fakta-fakta yang terjadi hari ini. Hah? Iya, saya hanya menghormati himbauan. Tidak apa-apa, pakai masker ini bagus-bagus saja. Tapi kata dokter Ali Palu, jangan melampaukan pakai masker kalau lihat seorang-seorang saja. Oh aneh-aneh seorang-seorangnya, atau pakai masker. Gue kalau mau itu. Jadi tiap sebentar dibuka, karena berulang-ulang nafas itu bisa. Ada juga tidak. Betul. Artinya saya hanya ingin menghimbau bahwa kita bertuhan. Dan idealnya orang mukmin, orang beriman, orang yang telah menyatakan diri bertuhan hanya kepada Allah, istiqomahlah itu, semua istiqomah. Kalau kita istiqomah, Allah akan menjaga kita. Kalaupun kita terpapar, dia pertanyaannya Pak, andai kata nih, ada kita yang positif, itu yang paling kita takutkan itu apa gitu Pak? Yang paling kita takutkan? Hah? Meninggal. Kalau tidak ada virus dulu lah, ada tidak di kamu jual orang meninggal? Sudah ada virus corona ya, ini orang mati. Berarti apa? Meninggal, mati itu ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Mati itu sangkut pautnya dengan ajal. Walladzi khalaqakum min tin, tsumma qada ajalan wa ajal musamma 'indahu. Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah
kemudian ditetapkannya ajalmu. Dan ada masa ajalmu sama, masa tertentu yang hanya dia yang tahu sampai kapan masa itu diberikan kepada kita. Pak, sebentar Pak. Soal kali itu bisa kita selesai setelah yang lain. Jadi Bapak Ibu, surat Al-Ikhlas, surat yang terlantar di kalangan umat Islam dipahami benar. Allah Samad bagi kita kadang-kadang sulit untuk dipahami. Padahal kepada Allah lah segalanya bergantung. Kita bukan sombong, jangan sombong, jangan takabur dengan ini. Virus itu ada iya, tapi ternyata virus itu agaknya tidak seberbahaya seperti yang dibayangkan pertama kali. Kalau pertama kali awak dihajar otak kita ini begitu karet, mati. Semua tapi semua yang tengah-tengah mau sama wah. Kan itu yang dinampakkan Pak. Sehingga Pak, yuk gacha orang sedunia ya. Ternyata hari ini apa? Bapak Ibu, berapa yang terpapar di Sumbar ini sekarang Pak? Lebih 1.000. Yang mati 2.000. Yang mati berapa? Yang mati baru 40 orang di Sumatera Barat karena sampai umur itu pun masih ada kaitannya dengan penyakit bawaan selama ini. Kira-kira berbahaya mana virus ini dengan AIDS? Jauh lebih berbahaya AIDS. Tapi AIDS kita tidak ditakut-takuti. Sehingga orang biasa baca zina, biasanya yang narkoba, dia tidak takut. Ini sesuatu yang tidak mesti takut, kita melebihi kadar kepatutan gitu, biasa-biasa. Bahwa dengan penyakit kita takut, iya pasti semua orang takut penyakit, siapa saja takut. Mudah-mudahan kita yang menyatakan diri beriman kepada Allah bisa mengandalkan iman kita itu agar hidup kita aman. Karena iman dan aman satu akar kata. Idealnya orang beriman merasa aman. Jadi sama-sama kado ke pemilik virus corona, sehingga ada rasa aman kita menjalani kehidupan supaya tidak kalah kabut. Saya kira inilah kajian kita pagi ini sejenak di subuh yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang menimpa kehidupan kita ini. Dan mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama, doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.